Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Khairani Astina, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Yang kami hormati rekan-rekan presentasi mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan presentasi dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester 4 mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau yang kiamat. Baiklah, saya Fitri Sulihah dengan NIM 2019-04-0005 selaku moderator akan membantu jalannya presentasi hari ini. Namun, sebelum masuk ke pembahasan materi, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan rekan-rekan presentasi hari ini. Yang pertama, ada Santi Superkah dengan NIM 2019-04-0026. Yang kedua, ada Nur Muafiq dengan NIM 2019-04-0049. Yang ketiga, ada Nafisah Zakiyah dengan NIM 2019-04-0013. Dan yang keempat, ada Mat Khairul Amin dengan NIM 2019-04-0009. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, perkenankanlah kami untuk mempresentasikan materi tentang pembelajaran kemahiran membaca dengan submateri pembahasan meliputi. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengertian membaca. Yang ketiga, jenis-jenis membaca. Yang keempat, tingkatan kemahiran membaca. Yang kelima, teknik-teknik dan model pelatihan membaca berbasis pengalaman belajar. Yang keenam, langkah-langkah pembelajaran membaca. Baiklah, untuk pemateri pertama yaitu akan disampaikan oleh Santi Superkah. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembelajaran kemahiran membaca. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, para peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan hakikat atau konsep-konsep pokok kemahiran membaca. Yang kedua, mengimplementasikan teknik-teknik mutakhir pembelajaran kemahiran membaca yang inovatif, variatif, dan atraktif. Yang ketiga, memahami wacana tertulis bahasa Arab dalam berbagai tema. Untuk pengertian kemahiran membaca sendiri adalah kemahiran membaca atau bisa disebut juga al-qiraah merupakan salah satu dari 4 kemahiran berbahasa yang perlu mendapat perhatian khusus karena kemahiran membaca adalah sarana paling penting dalam pemerolehan ilmu pengetahuan, terutama pada era sekarang, ketika informasi dan bahan bacaan bertambah dengan cepat. Jadi kemahiran membaca itu ada 4. Kemudian dari kelompok kami atau dari saya menjelaskan tentang kemahiran membaca. Kemudian kemahiran membaca mengandung 2 aspek atau pengertian. Yang pertama, mengubah lambang tulis menjadi bunyi. Yang kedua, menangkap arti dari seluruh situasi yang diwujudkan dengan lambang-lambang tulis dan bunyi tersebut. Untuk yang pertama, kemahiran mengubah lambang tulis menjadi bunyi. Abjad Arab merupakan mempunyai sistem yang berbeda dengan abjad Latin. Di dalam abjad Arab tidak ada huruf vokal karena semuanya adalah huruf konsonan. Contohnya hakama, hakima, hukima, hukama, hukima, dan hukman. Yang terakhir hikam. Perbedaan lain adalah sistem penulisan bahasa Arab yang dimulai dari kanan ke kiri. Kalau menulis abjad Latin kan kita nulisnya dari kanan, dari kiri ke kanan. Kalau Arab itu
Kemudian tidak dikenalnya huruf besar dengan bentuk tertentu untuk memulai kalimat baru, menulis nama orang atau tempat, dan perbedaan bentuk huruf Arab ketika berdiri sendiri di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau dalam abjad Latin itu kan, kalau misalnya nama tempat kan kita harus menulisnya dengan huruf kapital. Tapi kalau dalam abjad Arab itu tidak ada seperti itu. Kemudian kemahiran yang kedua, kemahiran memahami makna bacaan. Aspek ini seperti ditegaskan di muka merupakan inti dari kemahiran membaca. Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dan dikembangkan dalam pelajaran membaca untuk pemahaman ini. Yang pertama, unsur kata, yang kedua kalimat, dan yang ketiga paragraf. Ketiga unsur ini bersama-sama mendukung makna dari suatu bahan bacaan. Gabungan kata membentuk suatu satuan yang lebih besar yang disebut kalimat. Gabungan kalimat membentuk satuan yang lebih besar lagi yang disebut paragraf. Dan dari paragraf tersusunlah sebuah tulisan yang utuh atau bagian tulisan sub, bab, dan bab. Kemudian dari bab ke bab tersusunlah sebuah buku. Jadi urutannya itu kalimat, kemudian membawa dari kalimat menjadi paragraf, dari paragraf menjadi sub-sub, kemudian setelah sub-sub itu jadilah buku, seperti itu. Agar pelajaran kemahiran membaca untuk pemahaman ini menarik dan menyenangkan, bahan bacaan hendaknya dipilih sesuai dengan minat, tingkatan, perkembangan, dan usia siswa. Jadi kalau misal pembelajaran membaca itu atau qiraat di dalam SD, mungkin kita memberikan kosakata, kemudian dari anak-anak tersebut disuruh membuat kalimat kata yang 2 kata, misal Fatimah jamilatun. Fatimah adalah orang yang cantik itu. Kemudian kalau untuk pembelajaran SMP mungkin sudah diberikan kalimat-kalimat membentuk kalimat yang utuh, misalnya Ahmad yadhabu ila madrasah. Ahmad pergi ke sekolah, seperti itu. Mungkin untuk pembelajarannya tingkat SMA sudah disuruh untuk membuat paragraf yang utuh, seperti itu. Kemudian inti dari kemahiran membaca terletak pada aspek yang kedua. Tidak berarti bahwa kemahiran dalam aspek pertama tidak penting, sebab kemahiran dalam aspek yang pertama mendasari kemahiran yang kedua. Jadi kemahiran tersebut saling berkaitan lah. Walaupun kegiatan pengajaran membaca dalam penelitian pertama telah diberikan sejak tingkat permulaan, namun pembinaannya harus dilakukan juga sampai tingkat menengah, bahkan tingkat lanjut melalui tingkatan membaca kelas atau al-qiraah al-jariyah. Jadi membaca kelas kemudian seperti itu. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Nurul Mafik yang 2019 pasal 49 ingin sedikit memaparkan mengenai jenis-jenis membaca. Untuk melatih kemahiran membaca, ada beberapa jenis kegiatan membaca, yaitu yang pertama membaca keras. Dalam kegiatan membaca keras ini, membaca keras merupakan kegiatan membaca yang menekankan pada ketepatan bunyi, irama, kelancaran, perhatian terhadap tanda baca. Jadi dalam membaca keras itu mengutamakan yang pertama yaitu menjaga ketepatan bunyi, baik dari segi makhrajnya maupun sifat-sifat bunyi yang lain. Yang kedua yaitu harus menjaga irama, jadi irama yang tepat dan ekspresi yang menggambarkan perasaan penulis. Yang ketiga yaitu harus lancar, jadi membaca keras itu harus lancar, tidak tersendat-sendat dan berulang-ulang. Yang terakhir yaitu dalam membaca keras itu harus memperhatikan tanda baca. Jadi selanjutnya yang kedua yaitu membaca dalam hati. Membaca dalam hati merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memperoleh pengertian baik pokok-pokok maupun rincian-rinciannya. Jadi membaca dalam hati itu secara fisik itu
itu harus menghindari yang pertama vokalisasi, maksudnya itu tidak mengeluarkan bunyi. Jadi kita harus membacanya di dalam hati saja. Yang kedua yaitu pengulangan. Maksud dari pengulangan ini dalam membaca dalam hati, pengulangan yaitu dengan mengulangi gerak mata saja. Jadi ketika kita ingin mengulangi kalimat yang kita baca, cuma menggerakkan matanya saja. Yang terakhir yaitu menggunakan telunjuk atau penunjuk atau gerakan kepala. Jadi membaca dalam hati itu tidak sama sekali mengeluarkan bunyi dalam mulut kita, cuma menggerakkan kepala gitu saja. Atau gerakan mata. Jenis yang ketiga yaitu membaca cepat. Membaca cepat yaitu membaca yang tidak menekankan pada pemahaman rincian dan isi bacaan, akan tetapi memahami pokok-pokoknya saja. Jadi tujuan utama membaca cepat ialah untuk bagi guru itu menggalakkan siswa agar berani membaca lebih cepat daripada kebiasaannya. Kecepatan menjadi tujuan, tetapi tidak boleh mengorbankan pengertian. Yang keempat yaitu membaca rekreatif. Membaca rekreatif yaitu kegiatan membaca yang bertujuan untuk membina minat dan kecintaan membaca. Jadi bahan bacaan dipilihkan yang ringan populer, baik dilihat dari segi isi maupun susunan bahasanya. Biasanya membaca rekreatif ini contohnya seperti kita membaca cerita pendek ataupun seperti novel. Yang terakhir yaitu membaca analitik. Membaca analitik yaitu kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari informasi dari bahan tertulis, menghubungkan satu kejadian dengan kejadian yang lain. Maksudnya itu dalam membaca analitis ini bertujuan untuk menggali dan mencari informasi yang terdapat dalam buku tersebut. Jadi membaca analisis ini menghubungkan satu kejadian dengan kejadian yang lain. Ini bertujuan menarik kesimpulan yang tidak tertulis secara eksplisit dalam bacaan. Sekian dari saya itu mengenai jenis-jenis membaca, yaitu ada 5. Yang pertama membaca keras, yang kedua membaca dalam hati, yang ketiga membaca cepat, yang keempat membaca rekreatif, yang terakhir yaitu membaca analitik. Sekian dari saya. Baik, saya Nafisatu Zakia, tim 2019-04-0013 akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu tingkatan kemampuan membaca atau tingkatan kemampuan dalam maharah qiraah. Dari kelompok kami akan menjelaskan bahwa tingkatan maharah qiraah itu ada 3. Yang pertama, membaca baris atau formula atau disebut dengan qiraah sutur, yang ditandai dengan proses pemahaman makna kata-kata secara harfiah. Kemudian dari pemahaman makna dari kata-kata secara harfiah tersebut dibentuk struktur tertentu secara terpadu. Dan kemudian dari makna hasil pemahaman tingkatan pertama ini yang disebut atau akan menghasilkan makna tersurat atau eksplisit atau makna al-mafhum. Nah, kita sebagai pendidik harus mampu dalam menguasai tingkatan-tingkatan maharah qiraah, terutama dalam tingkatan pertama atau yang disebut dengan baca baris. Seorang guru itu harus lebih aktif untuk bisa menciptakan kondisi belajar dalam tingkatan pertama ini, yaitu dengan menyusun kata-kata yang mudah dipahami oleh seorang pelajar. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu membaca di antara baris atau qiraah baina sutur, yang dijelaskan di sini
berusaha menangkap maksud atau pesan dari penulis teks dan menafsirkan gagasan-gagasan. Dan makna yang ditemukan dari membaca 3 kategori ini bukan hanya makna eksplisit yang sudah saya jelaskan tadi dalam tingkatan pertama, akan tetapi di sini juga akan menghasilkan makna tersirat atau implisit. Yang sudah dijelaskan berusaha menangkap maksud. Berarti dalam tingkatan kedua ini kita seorang pendidik harus bisa melatih kepada peserta didik. Contohnya itu untuk memilihkan tema untuk latihan berbicara. Jadi kita tuh pendidik mampu menciptakan atau menentukan tema, bagaimana caranya untuk peserta didik itu bisa menangkap apa yang sudah dijelaskan oleh peserta didik untuk bisa menanggapi atau menjabarkan yang sudah diberikan oleh seorang pendidik. Kemudian tingkatan yang ketiga itu membaca di balik baris atau qiraah ma'wara'a sutur, yaitu kegiatan membaca yang melewati batas permukaan atau menemukan makna di belakang baris-baris. Membaca melakukan penilaian atau menata kembali gagasan-gagasan penulis dan memadukan dengan pengetahuan dan gagasan pembaca sendiri. Di sini atau dalam tahapan yang terakhir, seorang pendidik lebih agar seorang peserta didik itu aktif, dalam artian seorang peserta didik itu sudah mampu untuk bisa memadukan antara pengetahuan yang peserta didik dapat membaca dan pengetahuan dari yang sudah disampaikan oleh pendidik, bagaimana dia untuk bisa memaparkan dari suatu bacaan. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Baiklah, saya Fitri Solihah, NIM 2019-04-0005 akan memaparkan materi tentang teknik dan model latihan membaca berbasis pengalaman belajar. Jadi, agar pengajaran kemahiran membaca dapat terarah pada tujuan, maka bacaan-bacaan yang disajikan perlu dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan atau model-model latihan, di mana bentuk model latihannya itu disesuaikan dengan tujuan, jenis membaca, dan yang ketiga pengalaman belajar yang hendak dilakukan. Jadi ada beberapa pengalaman belajar dalam membaca. Yang pertama itu adalah belajar memahami bacaan, di mana pendidik menyajikan bacaan pendek. Jadi nanti peserta didik itu dilatih untuk membedakan mana gagasan utama dan mana gagasan sampingan. Gagasan sampingan yaitu menjelaskan kalimat-kalimat yang menjelaskan gagasan utama, di mana di dalam bahasa Arab ada beberapa penanda yang menandakan bahwa itu merupakan gagasan utama dan itu merupakan gagasan sampingan. Ada beberapa contoh. Yang pertama dari kalimat Zahaba Muhammad ila masjid rohima annal maqar wasir. Jadi Zahaba Muhammad ila masjid itu sebagai gagasan utama, di mana didukung oleh kalimat rohima annal maqar wasir. Yang kedua ada inzalika. Contoh kalimatnya adalah kuntu maridon bidzalika ma hadartud darsa, di mana kuntu maridon sebagai gagasan utama dijelaskan dengan gagasan pendukungnya yaitu kalimat bidzalika ma hadartud darsa. Yang ketiga ada li'anna. Contoh kalimatnya najha fahmi fil imtihan li'annahu mujtahid. Jadi najha fahmi fil imtihan adalah gagasan utama. Penjelasannya karena dia merupakan siswa yang bersungguh-sungguh. Jadi gagasan utama itu bisa terletak di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Jadi semuanya tergantung gaya penulis masing-masing. Baiklah, yang kedua adalah belajar memperkaya kosakata. Jadi pada konteks ini
Peserta didik itu dibiasakan untuk menggunakan kamus guna mengembangkan pengetahuan. Jadi peserta didik itu dilatih untuk bersahabat dengan kamus. Apalagi di dalam bahasa Arab itu kan sistem kata bahasanya itu terkenal rumit dan kompleks bermacam-macam gitu ya. Jadi siswa dianjurkan untuk bersahabat dengan kamus itu. Dan untuk kamusnya sendiri itu jangan hanya yang bilingual, yang Arab Indonesia atau Indonesia Arab, tapi dianjurkan untuk menggunakan kamus umum bahasa Arab. Nah, ini ada beberapa tips untuk bisa memperkaya kosakata. Yang pertama itu mencari sinonim atau muradif persamaan kata. Yang kedua itu mencari amonim, dan yang ketiga adalah mencari makna lain dari kata yang sama. Selanjutnya adalah belajar menarik kesimpulan. Jadi guru itu menanyakan pertanyaan kepada peserta didik. Contoh pertanyaannya, Naza tastan tujuh minal maqalah. Jadi setelah peserta didik itu membaca bacaan yang diberikan, itu selanjutnya pendidik atau guru itu memberikan pertanyaan tersebut. Selanjutnya jawaban peserta didik diperiksa, dan setelah diperiksa maka pendidik wajib menunjukkan kesimpulan yang sebenarnya dari bacaan tersebut. Yang kedua, pendidik itu menunjukkan bagian-bagian bacaan yang menunjukkan kesimpulan. Dan yang ketiga, pendidik itu memberitahukan bahwa ini loh kalimat-kalimat yang berisi sebab dan akibat kejadian yang ditulis oleh penulis itu bisa jadi cara untuk mengetahui kesimpulan. Dan yang keempat itu peserta didik itu diberikan bacaan tanpa judul, lalu peserta didik itu disuruh untuk membaca, dan setelah membaca nanti pendidik itu menanyakan apa judul dari bacaan tersebut. Dari situ kan bisa tertangkap, oh ya kesimpulannya ini, dituangkan dalam judul. Yang keempat adalah belajar pola kalimat. Jadi ada 3 bentuk latihan untuk mendidik peserta didik supaya mahir dalam pola kalimat. Itu ada 3. Yang pertama latihan manipulatif atau model stimulus respon. Yang kedua itu ada latihan semi komunikatif, yaitu latihan yang bermakna. Yang ketiga adalah latihan komunikatif. Jadi untuk mematangkan penguasaan pola kalimat itu menggunakan yang nomor 3 tadi, latihan komunikatif. Dan yang terakhir adalah belajar menganalisa. Jadi untuk mendidik peserta didik supaya bisa menganalisis bacaan, itu yang pertama-tama pendidik bisa memberikan pertanyaan. Pertanyaannya itu tidak boleh yang terlalu mudah, nanti peserta didik itu akan bosan. Nah, yang kedua itu jangan terlalu sukar juga, nanti bisa menimbulkan rasa putus asa gitu kan. Nah, jadi ada 3 pertanyaan. Bentuk pertanyaan yang bisa menganalisis bacaan. Yang pertama adalah pertanyaan eksplisit, yaitu atau malfuz tersirat. Jadi jawabannya itu sudah tersirat di dalam bacaan yang diberikan. Contohnya ada sepenggal bacaan seperti ini. Abi falahun huwa yazra'u ar-ruza fil mazra'ah. Nah, nanti diberikan pertanyaan, ma mihnatu abi? Kan sudah ada jawabannya. Pekerjaannya adalah seorang petani. Falahun. Ya. Yang kedua adalah pertanyaan yang implisit, yaitu pertanyaan yang jawabannya itu tersirat tidak ada di bacaan tersebut. Contohnya begini, ada sepenggal bacaan, Akhi yu'allimu tulah fil madrasah. Nah, pertanyaan yang diajukan, ma mihnatu akhi? Di situ kan belum dijelaskan bahwa dia seorang guru, dan dijelaskan predikatnya itu kata kerjanya itu mengajar. Jadi nanti peserta didik bisa menjawab bahwa mihnatu akhi mu'allim atau ustaz tersebut. 2011-04-0009 di sini menambahkan pembahasan dari Bapak kami tentang langkah-langkah pembelajaran membaca.
Langkah-langkah pembelajaran membaca bisa dirancang dalam berbagai variasi. Variasi ini diperlukan untuk menghindari kebosanan siswa, tetapi harus tetap mengedepankan efektivitas. Ini diberikan beberapa contoh. Contoh pertama, pendahuluan. Guru membaca keras teks. Sebagai contoh, siswa membaca dalam hati. Guru menjelaskan arti kosakata yang sulit. Siswa membaca keras. Guru dan siswa menganalisis isi teks. Siswa mengerjakan latihan-latihan lisan dan tertulis. Guru memberikan tugas-tugas di luar kelas dan melakukan evaluasi. Contoh kedua, pendahuluan. Guru menjelaskan makna kosakata baru. Siswa membaca teks dalam hati. Guru mengajukan pertanyaan mengenai isi teks. Guru membaca keras teks sebagai contoh. Siswa secara bergiliran membaca keras teks. Siswa bertanya mengenai kosakata atau isi teks yang belum jelas. Siswa mengerjakan latihan-latihan tertulis diakhiri dengan evaluasi. Contoh ketiga, pendahuluan. Siswa membaca teks di dalam hati. Siswa menanyakan makna kata atau ungkapan yang sulit. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk mengkaji isi teks dan menuliskan beberapa poin penting dari isi teks. Setiap kelompok melaporkan hasil kajian isi teks untuk ditanggapi oleh kelompok lain dan guru memberikan kesimpulan. Terima kasih tambahan dari saya. Baiklah, terima kasih untuk semua pemateri yang telah memaparkan materinya masing-masing. Saya selaku koordinator memohon maaf apabila dalam waktu presentasi hari ini banyak kesalahan. Semoga dari materi yang kita paparkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.